Meski memasuki masa new normal, Indonesia belum sepenuhnya lepas dari COVID-19. Kasus meninggal kian bertambah dari hari ke hari. Namun sisi lain, yang kadang luput dari pemberitaan adalah tentang ketenaga kerjaan yang dirumahkan. Bagaimana kira-kira sisi hukum melihat ini? Hari ini, di segmen Lawyer Talk, Akses Legal menghadirkan seorang lawyer yang expertise-nya di bidang ketenaga kerjaan. Informasi apa yang bisa kita akses dari narasumber kita hari ini? Inilah Akses Legal. Pria yang memiliki nama lengkap Wayan Gede Yudiana ini sebelumnya memegang jabatan sebagai Director of Human Resources Department pada beberapa jaringan hotel bintang 5 bertaraf internasional di Bali. Pria yang dijuluki Softly Killer ini pada tahun 2011 diganjar sebuah penghargaan bergengsi Minor Award of Excellence. Pria yang lihai bermain nunchaku ini melanjutkan pendidikan hukumnya ke jenjang magister dan lulus pada tahun 2020 pada program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Berbicara tentang hobi, lawyer yang gemar bersepeda ini juga sangat mencintai dunia lari, bahkan berhasil menyelesaikan full marathon selama 3 tahun berturut-turut, 2016, 2017, dan 2018 pada event Bali Marathon. Apa cerita menarik di balik beralihnya seorang Director of Human Resources menjadi seorang lawyer? Saksikan hanya di Lawyer Talk by Akses Legal. Baik, Pak Yudi, terima kasih sudah hadir di bincang-bincang kita hari ini. Right. Sebelumnya Pak Yudi dikenal sebagai seorang Direktur Human Resource kan? Tapi sekarang jadi pengacara, jadi lawyer. Kenapa? Good question. Banyak kali yang menanyakan saya hal seperti itu. Karena memang sih saya 15 tahun ya di dunia perhotelan industri ya. Dan memang fokus saya di dunia perhotelan adalah di bagian Human Resources and Development dan juga Human Capital. Apa sebabnya saya di sana? Ya karena saya punya background hukum gitu ya. Jadi banyak kita menangani hal-hal tentang tenaga kerjaan, tentang perizinan, ya, tentang pembukaan usaha atau perluasan usaha perhotelan. Itu dulu bidang saya. Gitu. Dan kemudian pertanyaannya kenapa Beralih jadi lawyer? sudah jadi direktur gitu? Iya. Karena orang bilang zona nyaman gitu. Gitu. Ya. Kok bisa beralih ke zona yang tidak nyaman gitu? Itu pikiran orang gitu ya. Prinsip saya adalah begini. Nothing settle. Saya tidak pernah settle, ya. Karena ada banyak hal yang perlu saya capai gitu loh. Nah, gitu ya. Orang mengatakan dulu kan enak tuh zona nyaman, kok ke zona yang tidak nyaman. Prinsip saya adalah saya dulu zona nyaman ya, tapi saya ingin mencari zona yang lebih nyaman gitu loh. Tapi dalam proses pencapaian itu kan perlu usaha, perlu dedikasi, perlu mimpi juga gitu ya dan lain sebagainya. Artinya ada perluasan zona nyaman ya? Prinsip saya begitu. Saya tidak meninggalkan zona nyaman ke zona yang tidak nyaman. Tentu banyak orang yang tidak mau seperti itu gitu ya. Tapi prinsip saya adalah, mimpi saya adalah, oke, orang bilang dulu zona nyaman gitu ya. Saya akan mencari lagi ke zona yang nyaman juga. Mungkin lebih nyaman ke depannya. Oke. Tapi Pak Yudi, dari situasi yang sudah nyaman, memutuskan ke hal baru, tentu kan tidak mudah. Pasti ada satu peristiwa, atau mungkin ada siapa yang di belakangnya yang akhirnya membuat Pak Yudi yakin, oke, saya ambil peluang ini. Life is a challenge, face it. Hidup itu tantangan, hadapilah. Ya. Kalau kita hanya begitu-begitu saja, mohon maaf ya, tidur aja terus gitu. Apa bedanya gitu loh, ya gitu ya. Kita tuh bisa kok explore yang lebih daripada apa yang kita punya sekarang gitu. Itu memang prinsipnya. Kalau kita baca buku-buku tentang motivasi kan begitu ya. Dan itu memang benar adanya. Perlu dibuktikan gitu loh. Explore yourself gitu loh untuk menjadi yang lebih apa yang Anda inginkan ke depannya. Tapi siapa yang memotivasi peralihan ini Pak Yudi? Dari Direktur Human Resource ke lawyer? Banyak faktor ya. Tapi yang paling memotivasi saya adalah diri saya sendiri gitu. Ya. Karena saya pingin mandiri ya. Itu memang cita-cita saya dulu, pingin mandiri. Sehingga dengan kemandirian saya punya, saya bisa explore diri saya lebih gitu, daripada pembatasan-pembatasan PNP yang telah diset oleh satu perusahaan. Gitu. Nah, untuk sekarang ini, apakah Pak Yudi totally di lawyer atau masih bermain di dua kaki? Di lawyer dan di perhotelan? Saya selalu total. Total. Kalau saya di hotel, total hotel.
Ya, meskipun banyak juga teman-teman lawyer ya yang sudah mau menarik waktu itu gitu ya, bisa bilang no, saya total di sini. Sampai saya dapatkan sesuatu yang tanda kutip di puncaknya gitu loh. Di puncak karir. Di puncak menurut saya ya, mungkin ada lagi yang puncak lebih tinggi, tapi menurut saya itu puncaknya di sana gitu. Total. Dan sekarang pertanyaannya apa saya total lawyer? Total lawyer. Total lawyer. Total lawyer. Kalau saya ditarik lagi sama bos-bos dulu untuk gini, saya bilang Pak, oke, saya siap bantu Bapak, bantu bos gitu ya, tapi saya akan bantu di bidang ini gitu loh. Dan terjadi juga. Dan terjadi juga berapa owner tuh yang saya tangani itu kan kita bantu di bagian bidang legalnya gitu. Artinya tetap bekerja sama tapi dalam proporsi sebagai lawyer. Tetap. Karena fungsi lawyer kan bukan hanya tidak terbatas gitu loh. Apapun bisa kita kerjakan gitu ya. Dan bidang apapun juga gitu ya. Di perusahaan, di perhotelan, di rumah sakit, di mana bisa gitu. Kita lanjut Pak Yudi. Menurut informasi, Pak Yudi baru saja membuka kantor hukum. Apa namanya? Way. Way. W-A-Y. Way. Way. Dalam bahasa Inggris kan. Artinya jalan atau usaha. Apa filosofinya? Way Law Office atau Way Legal Services? Way Legal Services ya, karena bukan hanya dalam bidang hukum saja. Atau banyak orang berpikir begini. Kalau hanya law office, mungkin yang ada di sana hanya lawyer-lawyer saja kan untuk menangani hal-hal yang bersifat litigasi. Nah, saya akan lebih luas jangkauannya. Ya, apapun yang berhubungan dengan hukum, misalnya pendirian PT dan sebagainya, atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan mediasi dan sebagainya kita tangani. Services. Karena saya orang hotel ya, jadi kita lebih lebih menonjolkan servicesnya gitu ya, daripada hal-hal yang bersifat kaku gitu ya, service pelayanan. Nah, filosofi pelayanan juga banyak di sana gitu. Misalnya ketepatan waktu, kita berhubungan dengan seseorang gitu ya. Kalau kita ada janji jam berapa, kita harus lebih awal. Nah, itu saya dapatkan di dunia perwakilan dulu. Membangun kepercayaan Membangun kepercayaan ya, building trust dan sebagainya kan kita dapatkan dari sana gitu ya. Filosofi way kan jalan tuh gitu ya. Saya selalu bilang begini, prinsipnya adalah begini. Karena saya kan orangnya tidak pernah settle nih. Selalu ingin mencari sesuatu yang lebih bagi orang tuh, orang gila apa Yudi ini gitu ya. Nggak apa-apa, saya nggak gila. Di satu sisi ya, kalau dalam tahap seperti itu. Karena prinsipnya begini, pasti ada jalan gitu. Dalam bahasa Inggrisnya gini, if there is a will, there is always a way. Kalau ada keinginan, ada sesuatu yang kita ingin capai, pasti ada jalan. Nah, jalan itu bagaimana? Tentu perlu dengan fokus, ya, totalitas, dedikasi, kedisiplinan. Itu prinsip-prinsipnya. Jadi tidak pernah berhenti belajar juga ya? Never stop learning, because life never stop teaching, kan gitu ya. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan kita. Oke. Pak Yudi, dari bidang relasi, dari sisi relasi tentu besar pengaruhnya profesi terdahulu dengan profesi lawyer sekarang. Tapi apakah dari bidang keilmuan juga berpengaruh profesi terdahulu sebagai Direktur Human Resource ke profesi saat ini sebagai seorang lawyer? Ya. Saya jawab yang kedua dulu ya, keilmuan ya. Ilmu hukum itu kan ilmu sosial ya. Itu luas sekali gitu loh. Ilmu hukum itu memang ya, kalau saya sih teori yang saya pakai lah teori law as social engineering gitu. Dia harus mengikuti perkembangan zaman gitu loh, perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat, permasalahan masyarakat itu kan terus berubah ya, berkembang gitu loh. Ya kan? Jadi tahun lalu dengan tahun sekarang itu berbeda gitu loh. Kayak tadi misalnya saya katakan gitu, tanda tangan harus basah nih. Sekarang tanda tangan elektronik pun juga bisa berlaku gitu. Transaksi dulu kan harus berhadapan tuh penjual dengan pembeli kan. Sekarang kita nggak tahu penjualnya siapa. Tetapi sah juga kan, kita bayar lewat kredit card, kita bayar lewat teknologi kan sah juga. Nah, itulah perkembangan ilmu hukum yang harus kita ikutin gitu loh. Artinya memang ilmu hukum itu saat ini ya tidak bisa berdiri sendiri, harus ada. Tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau boleh saya ceritakan ya, waktu saya kerja di satu hotel, itu hotel itu punya masalah, misalnya ketinggian bangunan, ya di Bali kan gitu, ketahui itu 15 meter atau setinggi pohon kelapa gitu ya. Owner saya, karena saya kan kerja di sana, jadi owner memerintahkan saya, Yud, kita bener Yud, 15 meter gitu. Oh, oke bos, kan gitu ya, namanya kita pekerja, ini nggak boleh setelah kita bilang tidak gitu ya. Oh, oke bos.
pertahankan. Datanglah Satpol PP kan ke hotel, mau bongkar itu. Pak Yudi, nih surat resmi nih ya dari Bupati, itu harus dibongkar gitu. Nah, di sana peran kita kan, peran negosiasi dulu gitu. Bos, ini hotel ada tamu nih, ya kan? Bayangkan kalau nggak ketok-ketok bongkar di atasnya ke lantai atas tuh, ya. Tamu gimana image-nya? Image-nya bukan hanya untuk hotel ini loh, untuk sekitar sini, untuk Bali secara keseluruhan, untuk Indonesia juga. Itu pertama. Yang kedua, ini ada karyawan nih. Ada beberapa periuk nasi nih yang harus kita pertahankan gitu loh. Yang gitu ya. Gimana nih gitu ya. Itu ada sekitar 150 orang karyawan. Kalau dia punya istri, anak 2, itu berapa orang kalikan aja gitu. Nah, itu proses negosiasi. Akhirnya oke, berhasil. Tapi saya kasih kata kunci. Kita tahu ini salah. Janganlah Anda yang bongkar, kami yang bongkar gitu. Tetapi beri kami lagi hal yang benar gitu loh. Gambarkan aja kita yang benar gitu, karena kita akan open lagi yang di depan. Nah, itu kan jadi win-win solution kan gitu loh. Ya gitu. Nah, di sana juga saya belajar ngitung ketinggiannya bagaimana. Si bos memerintahkan benar kita 15 yud gitu. Oh gitu ya? Ya siap bos, benar gitu. Yang ngukurnya dari mana? Dari basement benar. Nah, yang benar ngukurnya kan dari mana? Dari jalan. Dari jalan raya. Dari jalan raya. Dari jalan di depan perusahaan itu. Itu cara ngukur. Red, ada 15. Ternyata lebih. Yang gitu ya. Hari kita tahu itu lebih. Nah, di sanalah kita perlu meyakinkan juga bos kita. Pak, ini gitu ya. Bos, ternyata memang kesalahannya di sini gitu. Ngukurnya. Terus gimana menyikapi? Udah, sikap kita begitu. Biar tidak total rugi semuanya. Karyawan rugi, tamu-tamu rugi, image Bali juga jelek kan. Kita yang bongkar ya. Dengan halus gitu kan, tapi kita mintakan nanti yang benar kayak apa sih, kita urus izinnya. Nah, itu kan ngurus izin, itu juga berhubungan dengan legal dong, berhubungan hukum kan gitu. Artinya skill negosiasi yang dulu dapat dibawa sekarang, pasti ya kan ya? Sangat ya. Saya memang lebih senang dan lebih banyak menyelesaikan masalah dengan negosiasi. Ya, dengan win-win solution sebelum ke proses litigasi. Tapi kalau memang nggak bisa gimana lagi gitu ya. Harus kita ke proses litigasi gitu, ke pengadilan gitu. Alangkah baiknya dan hikmahnya kalau kita selesaikan di proses non-litigasi. Ya. Baik, balik lagi ke W Legal Services. Oke. Apa spesialisasi yang akan diambil oleh W Legal Services? Ya, lebih banyak di bidang ketenagakerjaan, ya, employment, ya, asing WNA atau WNI, ya, itu kita tanganin. Kemudian juga tentang perizinan, ya, perizinan untuk pendirian satu usaha, terutama perhotelan ya. Karena di Bali kan lebih banyak bidang hotel ya. Pengalaman saya 15 tahun di bidang itu dan banyak juga mengalami hal-hal yang memang berat sebenarnya, tapi bisa kita selesaikan dengan baik. Saya juga pengalaman untuk nutup hotel dengan karyawan jumlahnya 572 orang. Dan dari owner minta supaya semuanya di rest and peace kan, mohon maaf ya, ya di PHK bahasa kasarnya. Tapi bagi saya PHK itu kan bukan bahasa kasar seharusnya gitu loh, ya kan. Tapi image-nya udah kalau jelek gitu. Orang meninggal dunia itu juga termasuk PHK karena kan putus hubungan kerjanya, gitu loh. Kontraknya habis juga PHK kan, putus hubungan kerjanya. Orang mundurkan diri juga PHK, putus hubungan kerjanya. Orang masuk usaha pensiun usia 55 misalnya kan itu dalam PKB juga PHK. Ya, jadi mari kita jangan terlalu alergi dengan kata PHK lah gitu. Karena beda ya, PHK dengan dipecat kan beda. Beda banget gitu ya. Undang-undang ngaturnya pemutusan hubungan kerja, bukan pemecatan. Ya. Pak Yudi, Badan Intelijennya Akses Legal ini mengamati Pak Yudi sebelum diwawancarai di sini. Jadi kita punya sebuah tim namanya Badan Intelijen Akses Legal. Wow. Serius? Wow. Itu sama seperti bos-bos yang mengamati saya gitu. Oh ya. Sebelum saya ditunjuk, pasti dia juga tim pengamat gitu ya. Yang gerakannya sepi, senyap. Iya, gerilya. Oke, alright. Oke. Mungkin Pak Yudi tidak sadari. Iya, nggak sadar. Kalau sadar kan tidak BIN namanya gitu ya. Tidak Badan Intelijen Negara namanya gitu. Tapi ini Badan Intelijen Khusus Akses Legal, Pak Yudi. Oke. Boleh saya kasih singkatan? Apa itu? Iya, kebetulan kita juga belum ada singkatan. Badan Intelijen. Itu kan ada unsur intelijen ya. Tadi saya katakan BIN gitu kan dia. Badan Intelijen Negara. Akses Legal, AL kan. Oh, jadi BINAL.
Oke, kita ganti. Tim pencari fakta. Oke, kita ganti. Jadi tim pencari faktanya Akses Legal itu sudah ngamatin Pak Yudi. Katanya nih, Pak Yudi itu disebut softly killer. Kenapa? Ya, gini. Pada saat bekerja sebagai Director of Human Resources, ini kan kita ngomongin tentang manusia ya, human, gitu ya. Pada saat saya bekerja di sana, kalau mampu, ini pengalaman pribadi ya, kalau mampu untuk mengeluarkan orang, ya, meskipun kesalahannya sedikit, itu prestasi loh. Mecat orang prestasi. Prestasi. Ya karena kan kita dibayar untuk itu, gitu maksudnya. Ngerti maksudnya kan? Ya, kita kalau kerja dengan orang ya, di satu perusahaan, kita harus tunduk pada aturan-aturan yang ada. Ya, salah satu tugas utama ya Direktur HRD adalah mengeluarkan orang. Makanya waktu saya masih kerja di HRD, saya ada prinsip namanya GOD. Apa tuh? God ya. G itu apa? Generating. Generating itu apa? Ini saya juga terapkan sekarang ya untuk legal office saya. G itu generating. Kita mencari orang-orang talented gitu loh. Itu kerjaan kita dulu. Orang-orang yang memang bisa untuk bekerja dengan kita. Itu udah proses interview dan sebagainya. Termasuk juga proses binal tadi. Itu sudah kita lupakan. Saya ganti mulai besok. Itu loh, salah satunya begitu. Kita harus begini gitu loh. Ya, apa namanya watching dog istilah kita ya, istilah kasaran begitu. Jadi kita mengamati orang ini begini gitu. G kan. O, begitu. Kalau orang sudah masuk, kita harus menerapkan prinsip O, yang namanya organize. Kasih dia, nurturing dia, kasih training, kasih pelatihan, kasih kesempatan untuk, kalau sekarang kan berkesempatan untuk beracara, kasih kesempatan untuk menangani kasus, kasih kesempatan untuk membuat gugatan gitu, membuat kuasa dan sebagainya, kasih. Itu namanya proses organizing. Kita organize. Misalnya kita di kantor kita punya 5 case dalam waktu bersamaan. Kita harus organize tuh siapa yang bekerja di sana, kemana, siapa yang ke Banyuwangi, siapa yang ke Makassar gitu ya, ke Jakarta. Ya sekarang sulit sih gitu ya, karena harus rapid test dan juga harus apa namanya itu. Ya, ini bagian dari keadaan. Bagian dari keadaan. Yang terakhir ini destroying. Wah. Ya, kalau ada orang-orang yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, melakukan kesalahan dan sebagainya, itu wajib kita destroy. Inilah pekerjaan yang paling sulit sebenarnya. Ya, banyak orang tidak mau melakukan gitu. Karena apa? Ada manusia kita gitu kan. Kalau kita pecat seseorang, berapa anak-anaknya yang akan tidak makan mungkin dan sebagainya. Jadi killer itu bagian dari destroy. Nah, karena saya berprofesi sebagai Director of Human Resources, berhubungan dengan orang-orang, kita harus seperti jembatan gitu. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan ya kedua pihak ini, antara pengusaha dengan karyawan pekerja. Inilah kita di sini. Nah, tentu diperlukan satu seni ya, satu skill. Bagaimana kita mampu untuk tanda kutip bilang kill gitu ya, anggaplah memperkaya orang, tapi orangnya tidak marah ke kita, orangnya justru akan lebih baik ke depannya. Itu perlu pengalaman, skill dan knowledge untuk itu. Itu sisi proses softnya. negosiasi, softnya di sana. Padahal ujung-ujungnya juga orang itu di PHK gitu ya. Tapi dengan cara yang soft. Ya oleh karena itu Anda sebut saya sebagai software killer kan? Bukan saya yang sebut Pak Yudi. Oh, dari tim itu gini, info dari tim pencari fakta kita. tim binalnya itu dia. Oh gitu, oke, alright. Nah, tentu untuk dapat julukan softly killer tidak satu atau dua kejadian, pasti ada kejadian yang terus sehingga dapat julukan itu. Dari sekian kejadian ada nggak satu saja peristiwa yang menunjukkan softly killer ini? Ada orang dipecat tapi ternyata nggak marah. Gitu. Ya, ada. Ini bagus sekali tuh ya. Dan sekarang dia langsung karir, orangnya jadi kaya lah ya. Ada satu orang karyawan saya di bagian stewarding ya. Stewarding itu kan keren memang istilahnya, tapi kerjaan dia kan cuci piring sebenarnya gitu ya. Itu keren istilahnya ya. Entah karena apa ya, apa kebiasaan atau nggak pernah ditangkap, akhirnya dia ketangkep membawa daging ya, daging dikit nggak banyak gitu ya. Plastik frozen gitu, daging itu taruh di jaketnya di sini. Kan nggak kelihatan tuh. Pulang. Kalau di hotel kan gitu, pasti ada pemeriksaan security kan, ada body shirt kan, body check kan. Ketemu, laporkan ke saya gitu.
marah gitu. Marahnya, Pak, liun nih gitu Pak, gitu, cuma saya aja nih tangkep nih, gitu. Oh, oke, dan lain sebagainya. Akhirnya kita bilang, aturannya begini, ya, Anda menurut aturan PKB kita, perjanjian kerja bersama kan, Anda mencuri, ya. Sekarang gini deh, saya kasih pilihan gitu. Saya lanjutkan case ini ke pidana, atau kita selesaikan di sini. Karena ini pencurian itu pidana loh, ya kan? Kalau kita bicara masalah hukum ya. Kebetulan saya kan juga dikenal di sana sebagai orang hukum gitu kan, ya, dan juga ada sertifikat lawyer. Saya dapat sertifikat dari dulu kan gitu, dapat gini apa namanya, ada pelatihan itu. Sehingga dia tuh juga ngeri ngomong sama saya gitu. Kalau udah ngomongin hukum, diam dia gitu. Gitu. Ini kalau saya bawa, ini saya boleh loh. Kami boleh dari perusahaan bawa ini ke proses pidana. Gampang sekali, kita tinggal lapor polisi aja. Nah cuma efeknya kan ke Anda gitu loh. Ya, karena ini pencurian ya, kalau polisi yakin pada Anda tidak ditahan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda ditahan, itu haknya, kewenangan polisi untuk menahan Anda. Ya, untuk perlu pembuktian dan sebagainya. Prosesnya akan lama ya. Dan sama keluarga dan masyarakat Anda dicap sebagai pencuri karena sudah berhubungan dengan polisi. Tapi kalau bisa kita selesaikan di sini ya, saya akan atur deh gitu loh. Saya kasih hak-hak Anda sebagai orang yang dikeluarkan dari perusahaan, kan dapat haknya itu. Yeah. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita kan untuk mengeluarkan dia, yang gitu ya. Tetapi dia kan tidak marah gitu loh, karena kita kasih perbandingan. Kalau kita kasus ini lanjutkan ke polisi akan jadi begini, kalau kita selesaikan di sini baik-baik akan jadi begini. Dan saya juga kasih surat keterangan kerja karena pernah bekerja kan. Yeah. Kemudian saya juga kasih gini, kata kuncinya begini. Ini bukan akhir dari kehidupan kamu gitu loh, ya kan? Mungkinnya ke depannya kamu akan jadi lebih baik gitu. Nah, kebetulan saya tahu di daerah dia itu, di tempat tinggal itu banyak peternak ayam, petelur, ya. Saya kasih saran, mau dengerin saya nih gitu. Oh, di akhirnya udah kena hipnotis saya gitu kan. Gitu ya. Itu kan teknik gitu. Ya. Oh ya Pak, engken Pak. Jangan kamu ikut melihara ayam. Mungkin kan Pak, nak tahu kan ada kan Pak gaya di desa saya itu. Jangan. Kamu tuh sekarang pelajari bagaimana orang mendistribusikan pakan ayam gitu loh. Ambil di sana. Dapat ide dia, cemerlang ide. Bagi dia tuh ide cemerlang. Oh nggak Pak. Lagi 4 bulan, 5 bulan datang ke saya. Ke kantor datang dia. Minta izin dia kepada security. Pak, saya mau ketemu Pak Yudi. Saya ditelepon kan Pak. Ini pecat Pak Pidanto teka Pak, datang lagi nih. Kok gini dipikir akan gimana gitu ya. Orangnya agak berangasin, tatonya banyak gitu ya. Oh, siapa tuh? Kasih dia masuk gitu. Si masuk gitu, masuk. Bawa mobil. Masuknya berterima kasih, bawain saya telur. Artinya saran dari Pak Yudi itu diikutin dan sukses gitu loh. Dan sukses. Akhirnya dialah menjadi pemasok pakan ternak terbesar di daerahnya sekarang gitu. Jadi soft itu tidak hanya memecat, tapi memberikan solusi. Memberikan solusi. Dan sampai sekarang hubungan kita baik. Kalau saya nelpon ya dikit pasti telur datang gitu. Ya, tapi kan malu juga gitu ya. Gitu. Nah. Karena dia dapat manfaat di sana. Dalam artian apa? Dari orang yang benar-benar tanda kutip jelek gitu kan jelek tuh, pencuri kan jelek gitu kan. Tapi menjadi orang yang sukses seperti sekarang kan kita juga senang gitu loh. Yeah. Apalagi dia kan dapat ide gitu. Nah, apakah kalau bisa saya bilang softly killer ini kan strategi ya? Strategi menyelesaikan masalah. Apakah strategi softly killer ini akan berlaku juga ketika Pak Yudi jadi seorang lawyer? 85% ya, hal yang saya tangani adalah yang selesai di mediasi. Artinya akan digunakan lagi ya, karena bagi saya adalah penyelesaian di luar sengketa gitu kan, gitu di luar pengadilan itu jauh lebih berharga dan lebih bagus gitu loh. Pertama, lebih cepat penyelesaiannya, lebih murah dong gitu kan gitu ya. Ya. Yang kedua kan lebih sederhana kan, ya. Dan kita bisa lakukan dengan cara santai. Terus tidak ada yang merasa kalah gitu loh, win-win kan. Dan akhirnya kan tidak bermusuhan ke depannya. Kan itu sebenarnya tujuannya kan gitu ya. Ya kalau kita ngomong tujuan hukum kan pasti keadilan pertama gitu ya. Kemudian yang kedua kepastian, kemanfaatan. Saya shortcut deh. Kemanfaatnya langsung kan bermanfaat buat semua orang kan gitu. Jadi softly killernya tetap digunakan ketika jadi lawyer. Satu lagi nih Pak Yudi,
apakah softly killer ini akan digunakan ketika Anda jadi narasumber? Saya takutnya ketika ini pertanyaannya nggak enak nih, gitu. Tiba-tiba ada laporan. Jadi di sini kita soft, wah nantinya killernya belakangan gitu. Enggak ya? Nggak, kalau senyum-senyum begini tahu lah saya. Oke. Nggak perlu di-kill lah. Cukup menerapkan softnya aja. Oke Pak Yudi, saya juga sebenarnya kepo nih ke sosmednya Pak Yudi. Banyak sekali kegiatan, banyak sekali hobi, banyak komunitas. Nah, apa tujuannya Pak Yudi? Saya buka deh, gitu ya. Sekarang itu yang paling penting ya, usaha apapun yang lakukan, paling penting itu adalah jaringan. Web. Web. Ya. Memang sih ya kalau kita baru memulai satu usaha atau bisnis atau lawyer gitu kan tuh pasti kita akan jelajah dulu yang namanya hot market kan. Hot market itu siapa? Keluarga, teman gitu kan gitu. Pacar atau orang terdekat atau seketurunan kita langsung itu hot market. Tapi sampai kapan kita akan bisa menjangkau itu saja? Gitu ya. Oleh karena itu kita harus memperluas jaringan nih. Ya. Jaringannya di mana? Di mana-mana. Mau bergaul sama siapapun juga, sama pelari, sama pesepeda, sama golfer, sama preman, sama bergaul aja. Karena di sanalah sebenarnya sumber informasi gitu loh. Iya. Ya. Saya terus terang banyak dapat informasi dari sana gitu loh, dari komunitas. Dari komunitas itu. Web. Ya, jaringan paling penting. Dan itu harus kita jaga web itu, jangan sampai robek gitu. Ya kan? Saya pernah jadi sekjennya motor besar, ya di grup lari jadi ketua, pernah sekarang pembina, selalu begitu. Grup sepeda juga begitu di grup. Pokoknya masuk aja gitu loh, ya kan? Gitu. Nah, dari sekian banyak yang diunggah di media sosial, ada lari, ada sepeda, motor besar, dan hampir semuanya positif, atau mungkin hanya yang positif yang diunggah. Saya tidak bahas itu. Tapi dari yang tadi itu... Umumnya orang mengunggah yang positif ya. Tapi dari yang tadi itu ada lari, motor besar, mana yang paling disukai Pak Yudi? Sulit saya banyak hobi soalnya semua saya suka gitu. Saya suka lari, saya suka sepeda, saya suka renang. Gimana ya? Banyak kesukaan. Lari, sepeda, renang salah satu deh yang paling benar-benar paling ini. Satu aja yang paling kalau ini pokoknya udah paling senengin lah gitu. Pertanyaan paling sulit yang pernah saya dapatkan dari Anda ya. Triathlon. Sebentar. Triathlon itu bukan satu cabang olahraga Pak Yudi. Itu kan satu katanya. Tapi di dalam triathlon ada renang, ada lari, ada sepeda. Tapi kan benar satu kan? Oke lah, kita lanjut ke pertanyaan lain. Agak berat kalau sama lawyer ya. Oke, lanjut Pak Yudi. Hobi-hobi itu selain relasi ya, apa tujuan lainnya? Apa hanya untuk menghilangkan stres atau malah bikin stres karena kebanyakan hobi? Semuanya ada value-nya. Ya. Sepeda aja gitu. Value-nya adalah yang saya ambil adalah you have to keep moving. Otherwise you're gonna be fell down. Kalau dalam bahasa Indonesia kita harus tetap mengayuh gitu. Kalau kita diam, jatuh kan gitu ya. Itu ada value-nya. Dalam artian kita tetap harus aktif, kita harus mengikuti perkembangan zaman, keep moving forward. Saya never settle ya, nggak pernah berhenti pada satu titik gitu ya. Bukan berarti tidak menghargai apa yang saya dapat, tidak begitu. Never settle, terus mencari yang terbaik gitu loh. Itu dia. Semua ada. Lari misalnya, saya kan marathoners kan, certified marathoners ya. Certified loh, ya kan. Dunia mengakui gitu. Maraton udah tahu kan maraton kan? Iya, 42 kilo. Lumayan ya, iya. Lari loh. Bukan lumayan Pak. Tidak semua orang bisa ada di posisi value-nya? Value maraton adalah pengendalian diri. Ya. Jadi kalau kita melari maraton, jangan tuh awal-awal sudah kita tuh speed gitu loh. Harus dikendalikan diri kita. Terutama di Bali ya. Kalau di Bali kan tidak seperti di Berlin, tidak seperti di Singapura gitu kan jalannya. Di Bali kan ada elevasi yang lebih tinggi gitu. Itu pengendalian diri. Terutama di kilometer 27 ya. 27 sampai ke 35. Itu benar-benar pengendalian diri. Itu fisik sudah kita ginilah. Tapi itu benar-benar pengendalian diri dan kita punya mimpi kita tuh harus terwujud gitu. Gitu ya. Artinya dari situ pembelajaran tentang pengendalian diri yang akhirnya bisa diaplikasikan juga di dunia lawyer ya? Sangat. Kalau lawyernya gitu, bagi saya adalah ya hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah kan mendengarkan.
Dan gitu kan gitu ya. Nah, di sini yang saya pelajari dan aplikasi adalah mendengarkan. Contoh misalnya kita ketemu dengan klien baru gitu ya. Apa yang kita lakukan pertama? Dengarkan dulu. Namanya orang punya masalah gitu kan pasti dia ingin didengarkan gitu loh. Jangan uju-uju langsung enggak. Yeah. Kita dengar, listening, karena dengan mendengar itu kita dapat banyak info kan. Yeah. Baru kita analisa, kemudian kita kasih legal advice dan sebagainya gitu. Itu sih yang value-value yang saya terapkan dari hobi ke pekerjaan. Ya. Okay. Dan ya tentu kalau kita olahraga kan kita ingin sehat. Kalau kita nggak sehat, apa yang bisa kita lakukan gitu? Iya benar. Ya. Kita bahkan semua orang di dunia ini, semua profesi di dunia ini sedang menghadapi permasalahan yang sama, COVID-19. Ya. Nah, tapi dari sisi ketenaga kerjaan, apakah COVID-19 ini termasuk force majeure? Very good question, ya. Karena ya kebetulan saya lagi sedang banyak menangani hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerjaan, terutama di masa pandemi COVID ini, ya. Oke, ini sekarang lebih sedikit serius sekarang ya, karena kita ngomong tentang pasal soalnya gitu ya. Baik. Pasal, ya. Secara hukum ya, secara legal, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan itu mengatur tentang force majeure. Mengatur. Itu dalam pasal 164 ayat 1. Jelas. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena force majeure. Diatur. Cuma masalahnya adalah kalau kita lihat ke penjelasan pasal 164 ayat 1 itu tidak dijelaskan force majeure itu apa gitu loh. Oleh karena itu kita harus hubungkan ke kitab undang-undang hukum perdata gitu ya. Artinya apa ya? Singkatnya adalah itulah kehendak Tuhan, bukan atas kehendak daripada kesengajaan dari pengusaha atau pekerja, dan memang tidak bisa kita hindari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah pandemik COVID-19 ini termasuk dalam force majeure? Bagi saya ya. Karena itu adalah bukan kehendak seseorang. Bukan kehendak daripada pengusaha, bukan kehendak dari pekerja gitu untuk adanya kejadian natural disaster lah, anggap disamakan dengan sana lah. Misalnya gempa bumi dan sebagainya kan gitu. Itu bukan satu kehendak yang dikehendaki gitu ya. Tapi memang kejadiannya seperti itu karena memang alam gitu ya. Gitu. Ya, memang sih menimbulkan perdebatan gitu ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada rohnya, kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia, diatur. Lagi sekali, pasal 164 ayat 1 memang jelas-jelas mengatur PHK dapat dilakukan oleh pengusaha dengan alasan force majeure. Dengan bagaimana gitu, kalau kita ngomong PHK pakai kompensasi gitu ya. Kalau force majeure, kompensasinya diatur dalam pasal 164 ayat 3 kalau salah ya. Itu adalah 1 kali pesangon. Dalam artian gini, kompensasi PHK kan ada 3 sebenarnya itu unsurnya. Pertama adalah pesangon, ya, tergantung masa kerjanya berapa gitu, ada juga aturannya. Yang kedua adalah uang penghargaan masa kerja. Yang ketiga adalah kompensasi. Istilahnya dihitung 15% dari penjumlahan antara uang pesangon dan juga uang penghargaan masa kerja. Itu dia. Nah, pengusaha, namanya pengusaha gitu, itu dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan memilih yang 164 ayat 1 ini. Gitu ya. Pekerja, gitu ya. Nah, ini kita tengah-tengah sekarang nih. Pekerja, kalau saya di PHK Pak, bisa nggak saya dapat 2 kali ya, 2 kali upah, kan gitu. 2 kali pesangon. Inilah yang kita cari titik temunya gitu loh, biasanya. Biasanya dengan SPSI, dengan Serikat Pekerja gitu. Artinya ada perbedaan hak yang akan diterima oleh karyawan ketika pemutusan hubungan kerja itu didasarkan pada force majeure atau tidak? Betul. Kalau approve, ya namanya juga kita dalam proses mediasi gitu ya. Kalau dua belah pihak menyepakati bahwa PHK karena force majeure, itu pengusaha hanya wajib membayar 1 bulan, 1 kali pesangon. 1 kali pesangonnya nilainya 1 kali. Ya tergantung masa kerjanya berapa, tergantung juga upahnya berapa per bulan gitu loh. Dari tadi kan itu tentang pemutusan hubungan kerja. Tapi yang lagi viral yang sebenarnya harus kita soroti sekarang bukan PHK-nya tapi dirumahkannya. Okay. Apakah dirumahkan ini adalah strategi untuk menuju PHK?
Saya melihatnya begini ya, dari pengalaman juga dari advice yang saya berikan kepada beberapa pengusaha gitu ya, yang minta advice ke saya. Saya bilang, strategi untuk merumahkan karyawan itulah strategi untuk melakukan efisiensi sebenarnya. Sehingga perusahaan tidak menuju ke arah kebangkrutan gitu loh. Ke arah penutupan perusahaan secara permanen gitu. Yang juga ujungnya nanti PHK juga. Ujungnya PHK. Nah, kembali kepada pertanyaan awal tadi, apakah strategi merumahkan karyawan adalah merupakan satu strategi untuk ke arah PHK atau menghindari PHK? Nah, gitu ya pertanyaannya. Saya yang kedua itu. Merumahkan karyawan ya sehingga perusahaan masih bisa tetap berjalan gitu kan, tidak tutup permanen. Itu adalah merupakan satu strategi untuk apa? Untuk kebaikan pada karyawan dan juga pada perusahaan. Ya. Jadi secara status karyawan atau pekerja masih menjadi status pekerja, ya. Kemudian juga, tapi memang perlu didampingi lawyer ya. Yeah. Bukan promosi sih gitu loh, supaya benar. Karena apa? Karena sebelum kita merumahkan karyawan itu harus ada persetujuan gitu loh dari karyawan yang bersangkutan, ya. Karena apa? Karena hak karyawan kan dikurangi sebenarnya tuh. Iya. Sepanjang itu ada persetujuan dari orang bersangkutan, satu-satu loh. Ya kan? Kalau ada 1.000 karyawan, 1.000 karyawan Ada 1.000 perjanjian jadi. Iya, perjanjian. Ini mah hukum perjanjian kan gitu ya. Sepanjang itu diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, itu jauh lebih aman. Karena sifatnya tertulis. Nah, kalau tentang pemutusan hubungan kerja, itu kan jelas ada peraturan perundang-undangan. Tentang merumahkan itu apakah ada juga, Pak Yudi? Merumahkan secara undang-undang tidak ada. Tetapi pada tahun 2004, itu pernah ada surat edaran Menteri, nomor 907 kalau nggak salah ya, dari Menteri pada saat itu Fahmi Idris. Yeah. Jadi jelas sekali di sana tercantumkan untuk menghindari terjadinya PHK, maka perusahaan diberikan satu langkah-langkah, itu ada 8 langkah sebenarnya, ya, untuk lagi sekali menghindari terjadinya PHK. Kalau misalnya terjadi force majeure dan sebagainya. Yang pertama adalah merumahkan karyawan itu sendiri, mengurangi shift kerja, mengurangi hari kerja, mengurangi upah, bisa juga tuh, mengurangi gaji, terutama yang level-level yang tinggi, gitu ya, jam lembur itu dikurangi dan lain sebagainya. Ada 8 langkah, ya. Untuk apa? Untuk antisipasi mencegah terjadinya PHK. Yang pasti tujuan utamanya adalah agar PHK itu tidak terjadi. Sehingga merumahkan karyawan gitu adalah merupakan salah satu langkah untuk mencegah terjadinya PHK. Nah, selama dirumahkan Pak Yudi, bagaimana kewajiban perusahaan terhadap hak-hak karyawan yang dirumahkan? Tergantung apa yang disepakati. Tergantung apa yang diperjanjikan. Oleh karena itu perlu sekali ada pendampingan di sana gitu. Iya, agar tidak satu pihak dominan terhadap pihak lain. Betul. Perlu ada fungsi lawyer di situ. Perlu ada mediator di sana gitu kan, yang memberikan advice yang benar gitu loh. Ini loh, Anda dirumahkan bukan berarti Anda di PHK. Cuma karena Anda tidak bekerja gitu ya, ada lagi hal-hal yang kita atur di sana gitu ya. Kan no work no pay dan sebagainya gitu ya. Kalau Anda hanya bekerja 4 hari dalam 1 minggu, berarti gaji Anda atau upah Anda hanya 4 hari. Tapi itu perlu ada perjanjian tertulis, kesepakatan tertulis gitu. Nah, jika untuk karyawan yang dirumahkannya full, itu meskipun tetap ada perhitungan hak dari perusahaan, namun ketika nanti, apa mungkin sekarang kita sudah memasuki era new normal, ada jaminan nggak dia akan dipekerjakan kembali? Tergantung di perjanjian. Semua tergantung di perjanjian. Itu harus kita tuangkan di perjanjian. Oleh karena itu fungsi legal consultant itu penting sekali di sana, ya. Tuangkan di perjanjian, jelas di sana. Nah, gitu. Termasuk apakah karyawan yang dirumahkan ini selama dirumahkan boleh mengambil pekerjaan di tempat lain? Very good question, ya. Ya. Nah, itu pun juga akan ada beberapa klausul-klausul yang kita perjanjikan juga. Contoh, kalau misalnya dia kerja di satu hotel A, gitu, kemudian selama masa perumahan dia kerja lagi di hotel B, kan jelas nggak mungkin kan, itu kan konflik of interest. Tapi kalau dia di masa dirumahkan, dia jualan godoh gitu misalnya gitu ya, atau jualan nasi bungkus, masih fine-fine. Artinya tidak di bidang yang sama. Tidak di bidang Dan yang itu tetap bisa masuk di perjanjian. Bisa diperjanjikan.
sangat bisa diperjanjikan. Artinya sebenarnya strategi merumahkan ini sangat vital kedudukan perjanjian di situ. Sangat penting. Ya, karena apa? Untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Gitu. Nah, mungkin begini juga, ada juga begini, dirumahkan, tapi karena perusahaan tidak mampu lagi untuk melanjutkan, bisa jadi menuju ke arah PHK juga. Tapi tentunya dengan Prosedur PHK. hak yang dengan hak terpenuhi. dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Gitu. Baik, lanjut masih tentang COVID-19. COVID-19 ini kan secara tidak langsung memaksa kita untuk memanfaatkan teknologi sebesar-besarnya. Yeah. Ada yang work from home, kemudian ada rapat menggunakan media elektronik, gitu ya. dengan internet begitu. Nah, apakah kemungkinan ini akan berlanjut ketika kita masuki era new normal ini? Saya rasa ya. Apa sih era new normal? Kan sesuatu yang normal dulu, gitu ya, menjadi sesuatu yang normal sekarang kan, itu namanya. ya, Tapi dengan dulu tidak normal, maaf. Dulu Ya. tidak normal menjadi normal sekarang gitu ya. Ada satu hal yang baru yang kemudian jadi normal sekarang. Betul, kan, begitu? betul. Dulu yang namanya kalau ketemu sama teman lama tuh pelukan tuh normal gitu ya. Sekarang kan tidak boleh. Nah, itu harus kita pikir normal yang tidak boleh. Itulah dulu yang jadi itu normal itu sekarang. normal sekarang gitu. Kan gitu ya. Nah, dulu kalau kita terus ketemu klien di office dan sebagainya gitu, wajib itu. Ya. Nah, gitu dulu. Itu normalnya dulu. Itu normal dulu. Sekarang dengan adanya kesepakatan lewat internet misalnya atau email dan sebagainya dan itu sepakat, itulah normal sekarang. Oleh karena itu ya, lagi sekali mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, kita harus mengikuti apa namanya tren sekarang memakai teknologi untuk bekerja lah kalau kita lawyer ya, untuk pekerjaan kita. Baik, terakhir tentang COVID, Pak Yudi, karena ini banyak sekali diperbincangkan tapi tidak dapat jalan keluar. Kebetulan kita dapat narasumber yang expertise-nya di situ. Jadi, bagaimana ketika seorang karyawan sudah dirumahkan, tapi belum ada perjanjian? Apakah perjanjian itu bisa dibuat menyusul atau bagaimana? Lagi sekali nama perjanjian kan tidak harus tertulis ya. Tapi saran kita sebagai orang yang expert di legal di bidang tenaga kerjaan, wajib buat tertulis. Ya. Apakah itu tidak sah? Sah saja. Perjanjian kan bisa tertulis, bisa lisan, bisa tertulis kan, sah ya. Sepanjang bisa dibuktikan gitu ya gitu. Tapi ya lagi sekali ya lebih baik sekarang itu zaman sekarang gitu ya, buatlah secara tertulis. Nah, untuk apa? Untuk mengantisipasi hal-hal tidak kita inginkan ke depannya, baik dari pihak pekerja maupun di pihak pengusaha. Ya. Contoh misalnya kan pekerjanya dirumahkan, tidak ada perjanjian tertulis, tapi dia sudah bekerja ke perusahaan yang lain yang sejenis, yang konflik of interest. Kan itu merugikan perusahaan kan? Iya. Gitu loh. Ya, apalagi pekerja itu misalnya diandalkan oleh perusahaan. Kita kan kadang begitu. Jadi perlu kesadaran juga dari pihak perusahaan bahwa perjanjian merumahkan ini tidak hanya untuk mengakomodir kepentingan karyawan, tapi juga kepentingan perusahaan. Kemudian perusahaan. Karena perusahaan kan dia butuh karyawan juga kan. Terutama karyawan yang bagus-bagus gitu ya. Tapi karena kondisi seperti sekarang ini, ya kemampuan untuk membayar upah atau gaji itu nggak bisa dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan mengambil langkah-langkah seperti itu. Tapi itu harus ada jaring-jaring pengamannya berupa perjanjian. Perjanjian. Itu dia. Fungsi kita di sana tuh. Fungsi as a lawyer di sana. Berikan legal konsultasi yang benar tentang apa yang harus dilakukan, apa yang dituangkan di perjanjian gitu. Baik Pak Yudi, terakhir, masih tentang perkembangan ekonomi. Bagaimana sikap kita sebagai lawyer beradaptasi dengan perkembangan ekonomi yang begitu cepat? Ya, gimana ya, mau nggak mau suka nggak suka kita memang harus mikirkan tentang hal yang bersifat ekonomi gitu ya. Ya kita juga kalau kemana-mana kan perlu bensin ya. Jangan ada munafik gitu ya. Realistis kan? Harus realistis ya. Nah tentu kita juga harus melihat juga perkembangan bagaimana klien kita. Kan gitu ya. Lawyer kan begitu kan gitu ya. Kalau kita misalnya ya kalau kita ngecas klien kita kalau keadaan ekonominya bagaimana kan kita harus gini juga harus apa wise lah, harus bijaksana untuk itu. Jadi ya memang sangat erat hubungan antara hukum dengan ekonomi gitu. Ya, profesi kita dengan ekonomi sangat erat sekali hubungannya. Saya terutama ya menangani banyak perusahaan gitu ya, lebih fokus ke hukum perusahaan lah.
ya hukum bisnis, itu kan semuanya berhubungan dengan ekonomi kan. Ekonomi secara global maupun secara nasional atau secara regional gitu, sangat berhubungan. Kalau dengan teknologi Pak Yudi, kita akan mengikuti juga atau bagaimana? Harus. Saya nggak akan panjang-panjang ngomongnya. Ya. Harus ikut. Harus. Beradaptasi ya? Apapun yang Anda tanya, alasannya harus. Oke. Nggak boleh nggak. Siap. Harus ya. Kalau saya ditanya lagi lebih mendalam ya, itu kan sebenarnya untuk memudahkan kita kan. Saya sangat dibantu dengan teknologi. Pernah ada pengalaman nggak yang kalau seandainya nih tidak ada teknologi ini mungkin saya nggak dapat ini gitu misalnya? Pernah. Suatu saat saya naik sepeda, nih saya suka bersepeda kan. Dari Denpasar ke Nusa Dua. Handphone bunyi gitu kan gitu. Gitu. Ada alert, tapi kan nggak boleh saya ambil. Akhirnya pas sampai Nusa Dua, kita mengasuh dong gitu kan. Ambil. Ternyata ada klien baru nih gitu ya. Nanya nih, Pak Yudi, ini kalau gini permasalahannya gimana? Saya jawab tuh, teng gitu. Oh oke, Pak. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi corporate kliennya, jadi corporate lawyernya. Oke. Artinya kan sebenarnya kita dibantu gitu loh. Yeah. Maka jangan alergi lah dengan teknologi gitu. Dengan perubahan perkembangan teknologi ya. Hari Minggu bersepeda pun juga kita bisa dapatkan bisnis gitu kan. Ya. Bukan sombong sih ya. Enggak, Tapi itu pengalaman karena banyak pengalaman soalnya gitu. Tapi itu artinya lawyer itu nggak punya hari Minggu. Oh. Oke, terakhir Pak Yudi. Ya. Hobinya kan lari nih. Tadi yang paling disukai lari. Profesinya lawyer. Kalau nih suatu hari ada event lari yang bergengsi, Berlin Marathon begitulah. Sudah dapat slot lari, sudah dapat tiket untuk berangkat, ternyata hari itu ada jadwal sidang. Pilih yang mana? Pilihan sulit ya. Gini. Jadwal event lari itu pasti hari Minggu. Pasti. Oke. Atau libur. Sidang itu ya, ini kan ngomongin sidang dengan lari nih. Iya. Sidang itu ya, Jumat nggak ada sidang. Senin sampai Kamis. Aman saya. Sebentar, masih bisa ngeles. Life is so beautiful, man. Nikmati aja. Seandainya nih Pak Yudi, Seandainya. ada event dan sidang di hari kerja, akan memprioritaskan yang mana? Gini, lari kan hobi. Oke. Artinya apa? Kalau saya tidak bisa melakukan hari itu, saya bisa lakukan tahun depan misalnya gitu kan. Kalau saya sudah dapat slot dan sebagainya, ya. Tapi kalau hari sidang, itu kan chance saja pada hari itu saja gitu. Saya pilih sidang. Wes. Bagus sekali. Artinya memang apa yang kita bicarakan dari awal, totally di lawyer, memang benar-benar total. Saya total. Baik, demikian perbincangan kita hari ini. Poinnya adalah apapun hobi Anda, profesi tetap diutamakan. Oke Pak Yudi, kita ada kenang-kenangan dari Access Legal. Alright, oke, mohon diterima. Wow. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah hadir.